mendadak menjadi vokal. "Kita kembali ke kamar yuk, biarin mereka berdebat," bisik Gus Hafi begitu sudah menyelesaikan makan siangnya. Alifa yang memang masih ingin menikmati momen bersama suaminya hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Abi Umi lanjutin berdebatnya. "Kita mau kembali ke atas, mau nyicil bikin baby," pamit Gus Hafi pada kedua orang tuanya yang tiba-tiba menghentikan perdebatannya begitu mendengar ucapan putranya. Alifa yang merasa gemas terpaksa mencubit perut suaminya dengan kencang. Karena sudah membuatnya merasa malu. Iya kalau benar masih mending. Ngelakuin apa-apa aja enggak, tapi ngomongnya ngawur bikin Alifa merasa malu sampai ke ubun-ubun. Ingin rasanya Alifa menghilang detik ini juga. Tapi sayangnya dia bukan Ultraman yang bisa tiba-tiba menghilang begitu saja. Gus Hafi memekik pura-pura kesakitan sambil mengusap-usap bekas cubitan istrinya. "Lihat sendiri kan Bah, sudah enggak sabar menantu Abah." Cubitannya menandakan kode buat Hafi. Gus Hafi justru semakin gencar menggoda istrinya membuat Alifa semakin kesal dan langsung berlari menaiki tangga. Gus Hafi tertawa melihat tingkah istrinya. "Kejar sana Vi, bila perlu gaspol biar Abah cepat dapat cucu." Abah Abdullah ikut menggoda putranya. "Abah, bahasa apaan itu gaspol-gaspol? Makin hari makin ngawur aja omongannya," protes Umi Nurul sambil merapikan piring kotor. Abah tertawa mendengar protesan dari istrinya, katanya si bahasa anak muda Mik, jawab Abah dengan santainya. "Abah itu sudah tua, nggak perlu ikut-ikutan bahasa anak muda yang semakin gak jelas. Lebih tepatnya kurang enak didengar. Biarpun tua, tapi tetap berjiwa muda Mik," jawab Abah dengan penuh percaya diri. Gus Hafi menyusul istrinya ke dalam kamar, namun tak terlihat sama sekali. Tatapan Gus Hafi tertuju pada pintu yang mengarah ke balkon yang terbuka sedikit. Gus Hafi mengarahkan langkahnya menuju balkon dan benar saja istrinya sedang terduduk di kursi sambil menatap gedung pesantren yang terlihat sangat jelas. "Lagi ngapain istriku yang paling cantik sejagat raya?" Gus Hafi berusaha menggoda istrinya, namun Alifa masih terdiam. "Duh cantiknya kalau lagi ngambek. Istrinya siapa sih bikin gemes banget?" Sekuat tenaga Alifa menahan diri supaya tidak terpancing ucapan suaminya. Meskipun dalam hati merasa berbunga-bunga mendengar ucapan manis dari suaminya. "Hai cantik, senyum dong, jangan cemberut aja. Coba senyum sedikit aja, pasti cantiknya tambah berkali lipat." Gus Hafi rela bertingkah seperti pria penggoda demi memulihkan mood sang istri. Indahnya sang rembulan di malam hari. Tapi bagiku istrikulah yang paling indah. Cantiknya bunga yang sedang bermekaran. Tapi lebih cantik istriku yang sedang tersenyum. Aku merasa iri dengan gedung yang berada di sana. Karena bisa adek tatap sementara aku tidak. Wahai istriku yang cantik, lebih menarikkah gedung-gedung di sana dibandingkan suamimu ini yang usianya lebih tua? Alifa yang sedari tadi menahan tawa akhirnya ngakak juga mendengar gombal receh dari suaminya. Tentu saja Gus Hafi merasa senang bukan main. Gus sama sekali gak pantas menggombal. Coba kalau para fans beratnya Gus dengar pasti mereka bakal terheran-heran. Ucap Alifa setelah menghentikan tawanya. "Alhamdulillah setidaknya Mas bisa membuat istri Mas kembali tertawa," ucapnya lalu ikut duduk di samping istrinya. "Gus kenapa sih bikin malu aku terus?" "Soal? Ya tadi waktu sama Abah. Bisa nggak sih kalau ngobrol itu difilter dulu? Aku benar-benar malu Mas," protes Alifa mengutarakan unek-uneknya. "Maaf sayang, Mas hanya bercanda. Tapi gimana kalau kita segera mewujudkan impian Abah?" goda Gus Hafi sambil menaik turunkan alisnya. Alifa seketika terdiam. Wajahnya memucat, bahkan jantungnya berdetak dengan kencang. Melihat reaksi istrinya, Gus Hafi segera melingkar kedua tangannya di pinggang istrinya. "Maaf Mas cuman bercanda, jangan diambil hati, Mas akan menunggu sampai adek benar-benar siap," ucap Gus Hafi sambil mengecup lembut pipi istrinya. Alifa merasa lega bukan main namun seketika tubuhnya meremang berada di posisi seintens ini. Alifa memejamkan matanya meresapi rasa yang aneh namun terasa nyaman. Gus Hafi tersenyum lalu mengangkat tubuh istrinya dan membawanya ke dalam kamar, membaringkan dengan hati-hati. "Istirahatlah, Mas juga mau istirahat," ucapnya lalu ikut membaringkan diri di samping Alifa. Gus Hafi sudah memejamkan matanya mungkin karena kelelahan. Berbeda dengan Alifa yang masih menikmati keindahan makhluk ciptaan Tuhan yang berada di hadapannya, Alifa memiringkan tubuhnya hingga menghadap langsung ke arah suaminya. Rahangnya yang tegas, ditumbuhi bulu-bulu halus, hidungnya yang mancung, bibirnya yang merah alami, kulitnya yang begitu mulus, putih, tidak
Beda jauh dengan aktor Turki. Bahkan menurut Alifa suaminya lebih tampan dari aktor Turki. Sampai saat ini aku masih belum percaya memiliki suami seorang Gus yang memiliki ketampanan luar biasa. Dulu Izzah dan teman-teman yang lain selalu heboh membicarakan ketampanan Gus Hafi. Tapi aku menganggapnya biasa saja. Tapi setelah sering bertemu dan berdekatan, Gus Hafi benar-benar tipe cowok yang sempurna dari segi apapun. Aku benar-benar beruntung mendapatkan Gus Hafi. Dari jutaan wanita di luar sana, ternyata aku yang sangat beruntung mendapatkan hatinya. Batin Alifa sambil tersenyum menatap suaminya. Bahkan dalam keadaan tertidur pun tetap terlihat sangat tampan membuat jantung Alifa seakan mau melayang. Tatapan Alifa terhenti pada bibir merah Gus Hafi yang pernah menyentuhnya. Baru membayangkan saja hati Alifa jedak-jeduk tidak karuan. Entah keberanian dari mana sehingga Alifa menempelkan bibirnya pada bibir Gus Hafi. Setelah itu Alifa berbalik badan dengan posisi memunggungi suaminya. Senyumnya terus mengembang sambil merasakan gelenyar aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Sementara itu Gus Hafi tersenyum sambil menyentuh bibirnya dengan jari-jari tangannya. Gus Hafi memang sempat tertidur, tapi Gus Hafi masih bisa merasakan kecupan dari istrinya. Berani juga ternyata istriku. Tapi sayang cuman sebentar. Batin Gus Hafi mengharapkan lebih dari Alifa. Gus Hafi menggeser tubuhnya hingga menempel pada Alifa lalu melingkarkan tangannya di perut. Gus Hafi mengendus-endus leher Alifa dan menghirup aroma wangi dari tubuh istrinya. Lalu berbisik, "Kok cuman sebentar, boleh nambah kan?" Seketika Alifa membulatkan matanya. Alifa malu bukan main ketahuan mencuri kecupan pada suaminya. Beberapa hari kemudian, Pondok Pesantren Nur akan mengadakan haul. Acara yang digelar setiap tahun. Para santri sibuk mempersiapkan diri untuk mengikuti acara tersebut, terutama grup hadroh yang berlatih dengan giat untuk menampilkan performanya di acara tersebut. Tapi sayang santriwati yang bertugas menjadi vokal sedang sakit, sehingga para ustazah sibuk mencari penggantinya dengan cara menyeleksi satu persatu para santri yang mempunyai bakat di bidang olah vokal. 2 hari sudah melakukan seleksi, namun belum juga menemukan vokal yang cocok. Ustadz dan ustadzah semakin cemas karena waktunya semakin mendekati hari-hari. Para asatid pun mengadakan rapat untuk membahas masalah tersebut. Gimana kalau kita coba panggil Izzah atau Alifa untuk tes vokal? Siapa tahu di antara mereka ada yang cocok, ucap salah satu ustazah. Tapi mereka tidak ada bakat di bidang itu, ustazah. Tidak ada salahnya kita mengetes mereka. Siapa tahu di antara mereka memiliki bakat terpendam. Setelah melalui sedikit perdebatan akhirnya Izzah dan Alifa dipanggil untuk menuju ruang yang biasa digunakan untuk berlatih hadroh. Tapi saya takut mengecewakan ustazah, ucap Alifa dengan sopan. Benar ustazah, jangankan menjadi vokal hadroh ditonton banyak orang. Nyanyi di dalam kamar mandi aja kita nggak berani. Terlalu fals suaranya. Izzah ikut menimpali ucapan sahabatnya. Tidak ada salahnya dicoba. Ayo ikut saya kita ke ruang hadroh. Ustazah Fatimah tetap kekeh mengajak kedua santrinya untuk berolah vokal. Alifa dan Izzah tidak berani menolak permintaan ustazah. Mereka berdua terpaksa mengekori ustazah Fatimah menuju ruang yang biasa digunakan untuk berlatih. Sesampainya di sana ternyata sudah ramai. Para santri putra sudah berlatih menabuh sedari tadi. Terlihat ada Ustadz Faisal dan Ustadz Fardan juga yang sedang melatih para santri putra. Ada 6 santri putri juga yang siap untuk menjadi backing vokal. Alifa semakin gugup karena baru pertama kalinya akan mencoba untuk bersolawat dengan menggunakan mikrofon di depan para ustadz dan ustadzah. Alifa sempat ragu, namun berusaha setenang mungkin untuk mencobanya. Begitu musik dimainkan, Alifa berancang-ancang untuk membawakan lagu-lagu sholawat yang sedang ngehit. Para ustadz dan ustadzah terkagum-kagum begitu mendengar suara merdu milik Alifa. Bahkan Alifa terlihat sangat luwes dalam membawakan lagu-lagu Islami. Sudah jelas Alifa terpilih menjadi vokalis utama. Sementara Izzah ikut bergabung di backing vokal. Masya Allah, sudah cantik. Suaranya bikin adem, bikin jantungku berdesir. Batin Ustadz Faisal, beruntung banget Gus Hafi mendapatkan Alifa. Ustadz Faisal menundukkan pandangannya, namun pikirannya tertuju pada wajah Alifa dan suaranya yang sangat merdu. Jangan bilang kalau kamu belum bisa move on dari Ning Alifa, bisik Ustadz Fardan pada Faisal. Ustadz Faisal menoleh ke arah Fardan lalu tersenyum. Sulit untuk move on dari wanita seperti dia. Hatiku sudah terpaut jauh dengan dia, jawab Ustadz Faisal dengan suara yang sangat pelan, hanya bisa didengar oleh Ustadz Fardan saja. Sadar Sal, dia milik Gus kita.
Aku sadar cuman belum bisa melupakan, jawab Faisal lalu kembali mendengarkan lantunan sholawat dari Alifah. Setiap hari Alifah sibuk berlatih vokal. Alifah ingin tampil semaksimal mungkin. Ustazah Fatimah mengacungi 2 jempol pada Alifah yang ternyata memiliki bakat terpendam seperti dugaannya. Ternyata aku tidak salah pilih. Alifah benar-benar bisa menyelamatkan grup Hadroh. Baginya sambil tersenyum menatap Alifah yang terlihat santai namun pembawaannya sangat tepat. Alifah merasa tidak nyaman begitu harus berkolaborasi dengan Ustaz Faisal. Karena hanya Ustaz Faisal yang sangat berbakat di bidang tersebut. Mereka membawakan sebuah lagu Islami berduet. Begitupun dengan Ustaz Faisal merasa sungkan pada Alifah. Namun demi kebaikan bersama dan memajukan grup Hadroh pesantren ini, terpaksa keduanya berusaha bersikap semaksimal mungkin. Para santri yang melihat mereka berlatih bersorak-sorai begitu mendengar suara Alifah dan Ustaz Faisal berduet. Mereka terlihat sangat serasi. Suaranya sama-sama bagus dan sangat enak didengar. Alifah, memangnya gak apa-apa kamu berduet sama Ustaz Faisal? Tanya Izzah. Mereka berdua sedang berada di kamar asrama. Mau bagaimana lagi, Zah? Memang harus begitu. Aku bisa apa? Gak mungkin juga aku merubah agenda yang sudah para ustadz rancang sejak lama. Jawab Alifah terdengar pasrah sambil menatap buket bunga besar pemberian dari Gus Hafiz sewaktu dirinya baru saja lulus tahfizul Quran. Ada rasa rindu di dada Alifah, namun sebisa mungkin Alifah menahannya. Karena Alifah sadar suaminya pasti saat ini sangat sibuk untuk mempersiapkan acara haul besar-besaran yang akan digelar besok siang. Kira-kira Gus cemburu atau tidak? Tanya Izzah. Dek, bagaimana ini? Bukankah Gus Hafiz segera menghalalkan aku gara-gara takut ditikung sama Ustaz Faisal dan Ustadz Fardan? Bahkan kemarin juga cemburu waktu dengar Ustaz Faisal mengajak aku ta'aruf. Lalu bagaimana dengan besok? Apa Gus Hafi akan marah melihat aku berduet dengan Ustaz Faisal? Seharusnya Gus Hafi mau mengerti keadaan ini karena darurat. Batin Alifah. Kok dimfe? Gimana ya, Zah? Aku juga takut kalau Gus marah atau cemburu. Tapi kamu bisa bantu aku jelasin ke Gus kan? Kalau beliau benar-benar marah sama aku. Tenang Alifah, Izzahmu ini siap membantu. Apapun yang terjadi sama kamu, kita hadapi bersama. Terima kasih banyak, Zah. Semoga saja Gus gak marah. Semua ini kan untuk kebaikan pesantren. Mudah-mudahan aja, Feh. Kita banyak-banyak berdoa, semoga Gus memakluminya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah 3 hari semenjak Alifah terpilih menjadi vokal. Alifah tidak pernah kendalam. Bahkan Gus Hafiz sendiri sedang sibuk menulis daftar nama-nama para kiai, ulama, dan para ustadz dari pesantren lain yang akan diundang di acara tersebut. Dibantu para kang santri, Gus Hafi membuat undangan. Setelah itu, Gus Hafi pun diminta Abah untuk bersedia mewakili Abahnya menerima tamu-tamu besar yang hadir di acara tersebut. Gus Hafi membaringkan tubuhnya di atas ranjang sambil menatap langit-langit. Bayangan wajah istri kecilnya terlintas di depan mata. Mas rindu, maaf Mas terlalu sibuk, sampai tidak sempat menemui adek. Semoga adek baik-baik saja. Batin Gus Hafi. Karena tubuhnya merasa lelah seharian mondar-mandir kesana kemari, dengan mudahnya Gus Hafi terlelap mengarungi alam mimpi. Tapi sayangnya semenjak Gus Hafi menemukan Alifah, Gus Hafi tidak pernah bertemu lagi dengan bidadari dalam mimpinya. Karena bidadari tersebut sudah berubah menjadi nyata, Gus Hafi pun bisa tidur dengan nyenyak tanpa ada gangguan dari bidadari dalam mimpi yang selalu mengusik tidurnya selama bertahun-tahun. Di lain tempat, Bana sudah tidak sabar untuk bertemu dengan wanita solehah yang sudah berhasil mencuri hatinya. 4 hari yang lalu, Bana menuju kediaman keluarga Izzah, ditemani oleh Mami Kirana dan Papi Barata yang sudah seperti keluarganya sendiri. Bana bersyukur kedua orang tua Izzah merestui niat baiknya yang akan memperistri putrinya. Bahkan Bana bagi-bagi sembako pada orang yang membutuhkan. Selain itu, Bana juga memberikan sejumlah uang yang nilainya tidak main-main pada beberapa panti asuhan. Semua itu Bana lakukan sebagai ungkapan rasa syukur karena dirinya sudah mendapatkan hilal untuk memiliki istri solehah. Rencananya Bana akan datang ke pesantren esok hari. Kebetulan Gus Hafi mengundangnya di acara haul tahunan. Bana pun berencana akan datang bersama Kirana dan Barata. Karena seluruh wali santri juga diundang untuk menghadiri acara tersebut. Bana tidak bisa memejamkan matanya, bahkan sudah tidak sabar menunggu hari esok tiba. Sambil membayangkan wajah Izzah yang tertunduk malu-malu membuat Bana senyum. Berduet dengan Yayang Guswami. Pagi hari suasana pondok pesantren Nur sudah mulai ramai. Para tamu sudah berdatangan dari berbagai kota dan daerah setempat.
Satu persatu tamu memasuki gerbang pesantren Nur. Para kangkang santri, alias santri alumni yang masih ingin mengabdi di pesantren tersebut, berjejer dengan rapi menyambut para tamu yang hadir ke pesantren tersebut. Bahkan banyak para pejabat setempat yang diundang karena Kiai Abdullah memiliki banyak kenalan dari kalangan para pejabat. Begitupun dengan mbak-mbak santri alumni sudah berjejer menyambut tamu para wanita yang hadir di pesantren tersebut. Mami Kirana tersenyum dan menyapa ramah pada mbak-mbak santri. Tak berbeda dengan Barata, dan Bana juga bersikap ramah pada kangkang santri yang menyambutnya. Bahkan sedari tadi senyum Bana mengembang begitu memasuki gerbang pesantren. Wajah Iza sudah menari-nari di pelupuk matanya. Gus Hafi yang sedang sibuk, begitu melihat Barata, Bana dan Kiranya dengan sigap menghampiri mereka, dan menyalaminya dengan taksim. Assalamualaikum, Papi, Mami, Bana. Waalaikumsalam. Apa kabar Gus? Alhamdulillah sehat Pak. Silahkan masuk dulu ke dalam, Abah masih ada di dalam. Terima kasih Gus. Mereka bertiga masuk terlebih dahulu ke kediaman besannya sekalian untuk menyerahkan buah tangan yang dibawanya. Masya Allah, terima kasih. Pakai repot-repot segala, jawab Umi Nurul sambil memeluk Kirana. Tidak repot sama sekali Umi, keduanya pun mengobrol sejenak sebelum acara dimulai. Bahkan Umi sempat menceritakan Gus Hafi dan Alifa yang semakin membaik. Bahkan keduanya tertawa ketika membahas cucu, karena keduanya sama-sama mengharapkan cucu pertama mereka. Semoga saja mereka cepat memberikan kita cucu, ucap Mami Kirana sambil tertawa. Amin. Semoga saja, kita hanya bisa mendoakan mereka. Di tempat lain grup hadroh sudah bersiap. Para santri putra memakai sarung berwarna maroon dipadukan dengan baju koko berwarna putih. Begitupun dengan para santri putri yang menjadi backing vokal. Mereka menggunakan gamis merun dan hijab berwarna putih. Namun Alifa yang menjadi vokal utama memakai gamis dengan warna yang berbeda. Gamis yang digunakan Alifa berwarna hitam dipadukan dengan hijab segi empat yang sudah dibentuk sedemikian rupa membalut kepala Alifa, menambah kecantikannya semakin terpancar. Namun mereka masih berkumpul di ruang yang dikhususkan untuk para santri yang akan tampil. Bukan hanya hadroh, tapi masih banyak santri yang akan unjuk kebolehan di acara tersebut. Masya Allah Alifa kamu cantik sekali, puji Izah begitu melihat sahabatnya baru selesai dirias. Iya Alifa cantik sekali, mirip artis. Pujian-pujian datang dari teman-teman Alifa, namun tidak menjadikan Alifa sombong ataupun membanggakan dirinya sendiri. Kalian juga sangat cantik, jawab Alifa sambil menatap teman-teman satu persatu. Terdengar suara nyaring dari pengeras suara yang mengatakan bahwa acara akan segera dimulai. Semua para tamu sudah duduk di kursi masing-masing yang menghadap langsung ke panggung. Khusus kursi baris paling depan dan kedua untuk para tamu VVIP yang meliputi para ulama, para kiai, dan para gus dan ning yang datang dari berbagai kota dan daerah mereka masing-masing. Tentu saja Gus Hafi beserta Abah duduk di kursi baris paling depan. Sementara Barata berada di baris kedua bersama Bana, beserta para pejabat lainnya. Mami Kirana berada di barisan yang dikhususkan untuk para perempuan. Kebetulan barisan para pria dan perempuan diberi jarak. Tiba saatnya sang MC mengumumkan supaya grup hadroh naik ke atas panggung. Gus Hafi yang sedang asik mengobrol dengan para gus-gus lainnya, terpaksa menoleh ke arah panggung begitu mendengar ucapan salah satu dari Gusdi yang berada di samping kanan kedua. Masya Allah cantik sekali itu vokalnya, ucap salah satu gus begitu melihat Alifa yang sudah bersiap memegang mikrofon. Karena posisi Alifa berada di bagian paling depan, di belakangnya para backing vokal dan baris ketiga dan keempat para santri putra yang siap memainkan musik rebananya. Gus Hafi terkejut begitu melihat istrinya berada di atas panggung dengan penampilan yang cukup memukau. Hanya sedikit riasan di wajahnya, namun menambah kecantikan Alifa bertambah berkali-kali lipat. Musik mulai terdengar mengalun. Alifa dan para sahabatnya duduk bersimpuh sambil menggerakkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri sesuai dengan alunan musik yang mengiringi. Bahkan Alifa masih menunduk. Begitu saatnya membuka suara untuk membawakan sebuah lagu Islami, Alifa mendongakkan wajahnya sambil mengulas senyum. Biokurani Saamdi. Biokurani Saamdi. Ejelu Hobat Sal Ardi. Huwa Hafli Belfardu. Wa minal ayati sanafaidih. Sawahidu ya maula. Filen lala kaula. Nasru kirani Allah. Wa sayap lugu bidunya tulah. Semua orang terpukau melihat penampilan Alifa dengan suara merdunya. Sampai-sampai mereka semua terbawa suasana yang mengharukan. Begitupun Gus Hafi yang baru mengetahuinya.
tidak kalah terkejut mendengar suara istrinya yang begitu merdu dan sangat luas dalam membawakan lagu Islami yang berjudul Bila Qurani Saamdi. Masya Allah Nonca, suaranya sangat indah, bisik Bana pada bosnya yang berada di sampingnya. Saya juga tidak menyangka Chea ternyata memiliki bakat terpendam. Baru kali ini dia tampil sebagai vokal. Jawab Barata yang sama-sama terharu. Begitupun dengan Mami Kirana sedari tadi tersenyum menatap bangga pada putrinya. Abi, bagaimana kalau dia jadi menantu Abi? Tanya salah satu Gus yang merupakan tamu. Beliau bertanya pada abinya yang sama-sama memiliki pesantren. Abi setuju, dia sangat cocok buat kamu. Jawab abinya. Tentu saja Gus Hafi yang mendengar itu merasa kesal bukan main. Tatapannya terus tertuju pada istrinya. Hingga tanpa sadar pandangan Alifa bertemu dengan manik mata hitam milik suaminya. Alifa mengulas senyum di sela-sela lantunan sholawat lalu menundukkan pandangannya untuk menetralisir degup jantungnya yang bergetar. Ref. Duk tualalan. Ataholan an maladanil mabrus. Sajil tariho judi. Min badi hayatil ber. Duk tualalan. Ataholan an maladanil mabrus. Sajil tariho judi. Min badi hayatil ber. Hilal Qurani tajala. Sultanu nafsi tawala. Wanza ahaljur. Terdengar tepuk tangan dengan riuh begitu Alifa menghentikan lagu yang dibawakannya. Gus Hafi masih menatap Alifa dengan tatapan yang sulit diartikan. Bahkan Izah yang posisinya berada di belakang Alifa berbisik menggoda sahabatnya. Dari tadi Gus ya yang suami liatin istri cantiknya yang sedang menunjukkan performanya. Bisik Izah membuat Alifa tersenyum sambil menundukkan pandangannya. Maaf Gus, santri itu namanya siapa? Sepertinya saya akan menandai untuk dijadikan kandidat calon istri. Tanya salah satu Gus Burhan yang berusia 2 tahun lebih muda dari Gus Hafi. Burhan lumayan tampan, badannya tinggi namun badannya kecil. Matanya sipit berkulit putih. Gus Hafi berusaha menahan emosinya. Begitu mendapat pertanyaan dari rekannya. Sudah 2 Gus yang menginginkan Alifa. Saya kurang paham Gus. Karena para ustazah yang membimbing mereka. Tapi seingat saya dia sedang dalam masa ta'aruf. Jawab Gus Hafi berusaha bersikap tenang. Wah, saya terlambat nih. Tolong kabarin saya. Siapa tahu ta'aruf mereka batal. Ucap Gus Burhan yang begitu terlihat sangat menginginkan Alifa. Cari yang lain Gus Burhan. Masih banyak Ning-Ning yang siap menunggu Gus Burhan. Hahaha, tapi saya sudah terlanjur klik sama Foke Hadroh itu. Jawab Gus Burhan sambil tertawa. Begitupun dengan Kiai yang tadi kebetulan bersebelahan dengan Abah Abdullah. Abah Yai, bantu saya untuk menghitbah vokal hadroh untuk putra saya Fatoni. Deh, Abah Abdullah terkejut mendengar permintaan sahabatnya. Tidak heran jika banyak yang menginginkan Alifa untuk dijadikan pendamping hidup. Karena Alifa saat ini terlihat sangat menonjol di antara santri yang lain. Lebih baik Kiai Rohim bertanya langsung pada walinya. Kebetulan beliau ada di belakang Kiai. Hanya itu yang bisa Abah Abdullah jawab. Kiai Rohim pun tersenyum sambil menoleh ke arah belakang. Yang mana Yai? Yang pakai baju batik warna coklat, jawab Abdullah. Lebih baik menyerahkan semuanya pada besannya biar beliau yang menjawab secara langsung. Begitulah pikir Abah Abdullah. Lagu kedua pun terdengar lebih indah dari sebelumnya. Dengan berkolaborasi dengan para backing vokal. Nadhom Alfiyah. Qaul Muhammadi Huwa Abnu Maliki. Ahmadu Robiloha Hoiro Maliki. Musolian ala Nabil Mustafa. Wa alihil mustakmilinas syarifah. Wa astainuloha fil alfiyah. Makosidun nahu biha mahwiyah. Tukoribul aksyobul afdin mujasi. Wa tabsutul badabi wadin mujasi. Begitu mendengar lagu kedua yang bawakan oleh grup Hadroh, Gus Hafi menghampiri sang MC. Ingin mengetahui berapa lagu yang akan ditampilkan oleh istrinya. Karena Gus Hafi rasanya sudah tidak tahan membiarkan wajah cantik istrinya dinikmati dan dipuja oleh banyak orang terutama kamu Edem yang menginginkannya. Apalagi ketika melihat tatapan Gus Fatoni dan Gus Burhan yang terlihat begitu memuja Alifa. Hati Gus Hafi terasa nyeri seperti terkena sayatan silet. Ingin rasanya Gus Hafi menyembunyikan Alifa detik ini juga. Namun apalah dah, karena acara inti belum sama sekali dimulai. Gus Hafi sangat terkejut sambil menahan dadanya yang mendadak sesak begitu melihat daftar lagu selanjutnya tercatat Alifa akan berduet dengan Ustaz Faisal. Tentu saja kecemburuan muncul di benak Gus Hafi. Gus Hafi meminta pada MC untuk mengubah nama Ustaz Faisal dengan nama dirinya. Sebenarnya sang MC yang merupakan salah satu santri senior di pesantren tersebut merasa heran. Tapi dia hanya bisa menuruti perintah Gusnya. Di
kursi baris keempat, Ustadz Fardan menggoda Ustadz Faisal yang sebentar lagi akan berduet dengan Alifah. Bahkan tidak dipungkiri jantung Ustadz Faisal berdebar-debar karena dirinya akan duduk di tempat yang sama di depan ribuan orang bersama Alifah, wanita yang berhasil mengusik hatinya. Alifah, kira-kira Gus marah apa enggak melihat kamu berduet dengan Ustadz Faisal? Bisik Izah pada Alifah. Semoga aja enggak sah, aku juga cemas. Jawab Alifah sambil menunggu arahan dari sang MC. Bana tersenyum begitu tatapannya tidak sengaja bertemu dengan tatapan Izah. Dan Izah yang baru menyadari ada Bana. Jantungnya berdegup dengan kencang. Jadi Om Bana di sini juga, berarti dari tadi lihat aku dong. Kira-kira penampilan aku mengecewakan atau tidak ya? Jangan-jangan kerudung aku miring. Aduh, sungguh memalukan kalau semua itu terjadi. Batin Izah mendadak gugup dan salah tingkah. Terdengar suara sang MC menyebut nama Gus Hafi Nur Azmi untuk naik ke atas panggung. Membuat semua orang terkejut sekaligus merasa senang. Bahkan tepuk tangan terdengar sangat meriah, terutama dari para kaum hawa yang begitu mengidolakannya. Berbeda dengan Ustadz Fardan dan Ustadz Faisal yang merasa aneh mendengar nama Gusnya disebutkan. Karena setahu mereka Gus Hafi sebagai penceramah itu jadwalnya nanti setelah hadroh selesai. Mau ngapain Gus Hafi? Tanya Ustadz Fardan. Enggak tahu. Mau duet kali sama istrinya. Jawab Ustadz Faisal yang mendadak memiliki firasat tidak baik. Begitupun dengan Alifah dan Izah, keduanya ternganga mendengar nama Gus Hafi Nur Azmi disebut yang seharusnya nama Ustadz Faisal lah yang disebut. Isici yang mau duet sama Yayang Guswami, bisik Izah, membuat Alifah merasa gugup bahkan khawatir tidak fokus dalam membawakan sebuah lagu. Memangnya Gus bisa sholawat? Tanya Ustadz Fardan dengan rasa heran. Karena selama ini tidak pernah mendengar Gusnya melantunkan sholawat di muka umum. Karena Gus Hafi selalu menjadi penceramah, sehingga yang melantunkan sholawat bukan tugasnya. Mana aku tahu, tapi seorang Gus pasti multi talent, serba bisa. Jawab Ustadz Fardan merasa kecewa posisi dirinya digantikan oleh Gus Hafi. Gus Hafi naik ke atas panggung dan duduk di depan bersama Alifah namun tetap berjarak. Mencium aroma wangi dari parfumnya, membuat hati Alifah berdesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau para jamaah bertanya-tanya kenapa saya berada di atas panggung bersama grup hadroh. Yang jelas saya hanya ingin berkolaborasi dengan para santri terutama sang vokal. Ucap Gus Hafi dengan lantang. Tentu saja para santri bertepuk tangan mendengar penjelasan dari Gusnya. Bahkan selama mereka nyantri di sini bertahun-tahun baru kali ini, mereka akan melihat penampilan Gus Hafi bersama grup hadroh. Para santriwati mendadak heboh. Sepertinya vokal dari grup hadroh merupakan vokal baru. Jadi saya mau mengetes sang vokalis di depan para jamaah semuanya. Tentu saja Alifah mendadak gugup. Bahkan tangannya gemetar. Wajahnya menunduk tanpa berani menatap Gus Hafi. Alifah sangat khawatir dirinya yang merupakan vokal pengganti takut tidak bisa mengimbangi Gus Hafi. Kalau boleh memilih, lebih baik Alifah dites hafalan Al-Quran oleh banyak kiai daripada harus berada di situasi yang seperti ini. Namun ketika Gus Hafi menyebutkan sebuah judul salah satu sholawat, Alifah menghembuskan nafas lega, karena kebetulan dirinya bisa dan sholawat tersebut sedang ngetren saat ini. Busolana, VOC, Gus Hafi tanpa musik. Busolana, Nionamuna, Jalal Aana Wafal Hanaa, Wahdaru Anjasa Wadahu, Wal Bisriu Adamulana, Busrolana Nionaminasa, Jalal Aana Wafal Hanaa, Jalal Ana Wafal Hanaa. VOC. Alifah, musik mulai mengalun. Busrolana Nionamuna, Jalal Aana Wafal Hanaa, Wahdaru Anjasa Wadahu, Wal Bisriu Adamulana, Busrolana Nionamuna, Jalal Aana Wafal Hanaa, Jalal Aana Wafal Hanaa. Raf 1. Vokal Gus Hafi. Ya nafsu tibibiliko, ya ainu kori ayunaa, Hadzah Jamalul Mustafa, Anwaruhu lahat lanaa. Rag 2. Vokal Alifah. Ya toibatu madzanakul, wafiki kadhala roza, wakuluna narjul wusyul, li Muhammadin nabina. VOC. Gus Hafi. Alifah tambah backing vokal tambah jamaah. Busrolana Nionamuna, Jalal Aana Wafal Hanaa, Wahdaru Anjasa Wadahu, Wal Bisriu Adamulana, Busrolana Nionamuna,
Jalal a'ana wa falhana'a. Jalal a'ana wa falhana'a. Bukan hanya grup hadroh yang melantunkan sholawat tersebut, namun seluruh jamaah ikut bersolawat. Bahkan kecemasan dan kegugupan Alifah seketika menghilang. Karena Alifah sangat menikmati sholawat tersebut dan larut di dalamnya. Bahkan sesekali Alifah memberanikan diri untuk menatap Gus Hafi sambil mengulas senyum. Bukan hanya Alifah, tapi Gus Hafi pun merasakan hal yang sama. Bahkan hatinya melayang-layang di udara. Gak nyangka ternyata suara Gus sangat merdu cocok sama Alifah. Andai saja aku yang berada di posisi Alifah. Wah, bikin jantung bergetar. Masya Allah, bikin hati meleleh. Begitulah pujian-pujian yang keluar dari bibir para santri dan ustazah. Lain halnya dengan Ustazah Komariah yang merasa hatinya terbakar hingga menyebar ke seluruh jiwa dan raga. Begitupun dengan Ustadz Faisal, hatinya merasa nyeri. Meskipun sudah berusaha mengikhlaskan, namun rasa itu tetap masih ada. Selesai acara, Mas tunggu di dalam kamar, bisik Gus Hafi begitu mereka hendak turun dari panggung. Mendadak Alifah Bana menyerahkan cincin pada Izah. Bukan hanya Abah Abdullah dan Gus Hafi yang merasa resah dengan para tamu yang menginginkan Alifah untuk dijadikan sebagai calon istri. Keresahan pun dirasakan oleh Mami Kirana dan Umi Nurul. Karena sepanjang acara Gus Hafi mengisi ceramah, banyak para buyai dan ibu-ibu pejabat yang menawarkan diri secara langsung untuk menjodohkan putrinya dengan Gus Hafi. Putri saya cantik loh, lulusan Harvard S2. Sangat cocok jika bersanding dengan Gus Hafi, ucap salah satu ibu-ibu pejabat. Kalau Gus Hafi tidak cocok dengan putrinya Jeng Aura, putriku juga tak kalah cantiknya. Putriku seorang dokter spesialis anak di rumah sakit ternama. Wah, tapi sepertinya Gus Hafi lebih cocok dengan para ningbiar sekufu. Gimana kalau dengan putri saya saja Bunyai? Salah satu istri dari Kiai yang datang dari luar kota ikut menawarkan putrinya. Mami Kirana yang berada di baris belakang Umi Nurul tentu saja dapat mendengar dengan jelas percakapan mereka. Kirana hanya bisa berdoa semoga pernikahan putrinya dan Gus Hafi langgeng sampai ke surga. Dan yang paling penting bagi Mami Kirana, semoga putrinya dijauhkan dari segala macam cobaan, terutama para wanita yang menginginkan Gus Hafi untuk dijadikan suaminya. Alifah yang baru turun dari panggung, di tengah-tengah perjalanannya dicegat oleh Ning Bilqis. Assalamualaikum Alifah. Masya Allah, suara kamu tadi bagus banget, puji Ning Bilqis yang sudah cukup dekat dengan Alifah. Karena beberapa kali Alifah pernah diajak Umi Nurul untuk berkunjung ke pesantren milik abahnya Ning Bilqis yang merupakan gurunya Gus Hafi sewaktu masih mondok. Waalaikumsalam. Ning Bilqis, apa kabar? Masya Allah, tambah cantik aja. Alifah memuji Ning Bilqis. Justru kamu yang sangat cantik. Aku sampai pangkling loh. Aku kira ada Alifah yang lain. Tapi ternyata itu benar Alifah yang aku kenal. Keduanya pun memilih duduk sambil mengobrol karena sudah lama tidak bertemu. Di tengah-tengah obrolan, Alifah teringat pada sebuah novel pemberian Ning Bilqis. Alifah menemukan goresan tinta di dalamnya, yang isinya merupakan sebuah ungkapan perasaan Ning Bilqis pada Gus Hafi. Meskipun Ning Bilqis gagal dijodohkan dengan Gus Hafi, akan tetapi Alifah merasa tidak enak jika suatu saat Ning Bilqis mengetahui statusnya sebagai istri Gus Hafi. Kenapa Ning duduk di belakang? Seharusnya di depan bersama tamu VVIP. Enakan di belakang, lebih leluasa menghirup udara segar, jawab Ning Bilqis diiringi tawa. Atau jangan-jangan Ning Bilqis masih sungkan bertemu dengan Gus Hafi? Iya, ayo ngaku Ning. Goda Alifah, lebih tepatnya ingin mengetahui perasaan Ning Bilqis saat ini. Ah, kamu bisa aja Alifah. Itu sudah lama lo masih diungkit aja. Justru aku mau ngabarin sama kamu Alifah. Ngabarin apa Ning? Pasti kabar bahagia ya? Canda Alifah. Entah mengapa sejak pertama bertemu Ning Bilqis, Alifah merasa nyaman ngobrol dengannya. Meskipun dulu sempat cemburu pada dia. Insya Allah minggu depan aku mau nikah. Kamu datang ya? Atau aku minta izin langsung sama Bunyai Nurul biar kamu bisa nemanin aku? Atau kamu jadi bridesmaids, kebetulan masih kurang personil. Wah, serius? Suatu kehormatan bagi aku Ning. Bisa ikut mendampingi pernikahan seorang Ning putri dari kiai besar. Tapi apa Bunyai Nurul bakal ngizinin Alifah? Kamu ini berlebihan sekali. Ning juga manusia sama seperti kamu dan yang lain. Insya Allah diizinin. Nanti aku sama Umi yang akan meminta izin secara langsung pada Bunyai. Alifah merasa terharu melihat kebaikan Ning Bilqis. Bahkan menurut Alifah, Ning Bilqis jauh lebih cantik darinya. Tapi anehnya Gus Hafi justru memilih dirinya untuk dijadikan sebagai istri. Memangnya pria mana Ning?
yang berhasil memenangkan hati Ning Bilqis. Pasti orangnya sangat istimewa ya. Goda Alifa sangat penasaran dengan sosok calon suami Ning Bilqis. Ah, kamu ini, memangnya pertandingan pakai menang segala? Tentu saja pertandingan, Ning. Para pria pasti bertanding untuk mendapatkan hati Ning Bilqis. Karena saya sempat dengar dari Buyai Nurul, kalau banyak pria yang sudah mengajak taruh Ning Bilqis, jadi aku sangat penasaran siapakah pemenangnya. Alifa tersenyum sambil memiringkan wajahnya untuk menanti jawaban dari Ning Bilqis. Bahkan Alifa tidak menyimak Gus Hafi yang sedang ceramah di atas panggung. Gus Hafi pun menatap heran pada istrinya yang terlihat begitu akrab sama Ning Bilqis. Gus Hafi tak lepas pandangan dari Alifa yang sedari tadi terlihat ceria ngobrol sambil tertawa. Tentu saja Gus Hafi sangat penasaran dengan obrolan kedua wanita cantik itu. Calon suamiku orang Turki, putra dari Habib Syekh yang tinggal di Turki. Masya Allah, beruntungnya dapat jodoh orang Turki pasti sangat tampan. Cocoklah sama Ning Bilqis. Belum juga lihat sudah bilang tampan, protes Ning Bilqis. Kan memang kebanyakan orang sana tampan tanpa Ning. Maka dari itu aku menyimpulkan calon suaminya Ning itu sangat tampan. Kalau nggak tampan Ning Bilqis mana mau. Iya kan Ning? Ayo jujur. Ning Bilqis hanya tertawa mendengar godaan dari Alifa. Menurutnya Alifa sosok yang sangat menyenangkan dan mudah bergaul. Selesai berbincang-bincang dengan Ning Bilqis, Alifa menghampiri teman-teman untuk menghapus riasan sekaligus Alifa akan berganti pakaian. Tak lupa Alifa mandi terlebih dahulu karena tubuhnya terasa lengket. Bahkan Alifa tidak menunggu sampai acara selesai. Beberapa saat kemudian saatnya para santri untuk menemui walinya alias orang tuanya di tempat yang sudah disediakan. Untuk santri putra penjengukan dilakukan di gedung aula. Sementara untuk santri putri di gedung serbaguna. Alifa sudah belum? Aku sudah gak sabar mau ketemu sama ibu. Sabar Zah, tinggal pakai kerudung ini. Cepetan dong, nanti waktunya keburu habis. Kita belum puas melepas rindu, orang tua kita sudah pulang. Iya Izah, ayo ini udah selesai. Jawab Alifa kali ini memakai gamis motif bunga-bunga kecil berwarna salem. Dipadukan dengan kerudung segi 4 senada dengan warna bunga-bunga kecil yang menempel di gamis. Mau dipakein apapun Alifa tetap cantik dan menarik. Kedua berjalan sedikit berlari menuju gedung serbaguna karena para orang tua mereka sudah menunggu. Begitu sampai di dalam gedung tersebut Alifa dan Izah mengedarkan pandangan untuk mencari keberadaan orang tua masing-masing. Ceah, Izah, sini nak, Mami di sini. Teriak Mami Kirana melambaikan tangannya pada putrinya dan Izah. Zah, itu ibu kamu juga di sana? Sama mami aku. Izah menatap ibunya yang sedang tersenyum ke arahnya bersama Mami Kirana. Izah terkejut begitu melihat Om Bana ternyata sedang asik berbincang dengan bapaknya Izah dan Barata. Mereka bertiga terlihat sangat akrab. Kenapa Om Bana ada di sana juga? Batin Izah mendadak jantungnya berdebar-debar. Mereka semua menyambut kedatangan putrinya dengan hangat. Selain itu, Barata menyampaikan sesuatu pada Izah. Bahwa kedua orang tuanya Izah merestui hubungan mereka sehingga sudah diputuskan setelah lulus sekolah nanti, Izah akan menikah dengan Bana Abai Maya. Tentu saja jantung Alifa berdesir begitu bapaknya menyebut nama Bana yang akan menjadi suaminya. Bana pun menyerahkan kotak beludru berwarna merah pada Izah. Sudah bisa ditebak pasti isinya cincin sebagai tanda pengikat hubungan mereka berdua. Isi Ci, yang sudah resmi menjadi calon istri Om Bana. Celetuk Alifa membuat orang tua mereka tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Sudah dong nak, jangan digodain terus Izahnya. Lihat tuh mukanya sudah merah banget mirip kepiting rebus. Ucap Kirana. Izah hanya bisa menunduk karena merasa malu sekaligus jantungnya dag-dig dusa. Nonca dari dulu memang suka rusuh. Sudah jadi istri Gus juga gak berubah. Ucap Bana dan mendakan cubitan dari Alifa. Jangan keras-keras dong Om. Ngomongnya. Kalau ada yang dengar bagaimana? Ucap Alifa sambil merendahkan nada suaranya. Bodi amat, biarin aja mereka semua tahu. Toh lama-kelamaan mereka juga bakal tahu. Jawab Bana dengan santainya membuat Alifa merasa kesal sendiri. Tapi tidak sekarang juga Om, Alifa belum lulus loh. Keduanya pun terjadi adu mulut sudah seperti kartun Tom and Jerry. Kalian ini, dari dulu sukanya berantem terus, gak malu sama umur. Sindir Barata pada putrinya dan asistennya. Habisnya Om Bana nyebelin banget Pi. Kenapa Papi bisa betah banget sih? Setiap hari ketemu sama Om Bana yang super nyebelin. Protes Alifa. Siapa bilang aku nyebelin? Iya enggak bos.
Bana meminta dukungan pada atasannya. Bana, mau sampai kapan kamu ngeladenin Cia? Lebih baik kamu ajak ngobrol calon istrimu. Bahas apaan kek? Baju pernikahan atau konsep pernikahan mau seperti apa? Itu jauh lebih baik. Ucap Barata karena merasa kesal pada Bana dan Cia yang tidak ada henti-hentinya untuk berdebat. Barata pun sudah menganggap Bana seperti keluarganya sendiri. Bana tersenyum sambil melirik Izah yang terlihat malu-malu. Gimana calon istriku? Mau konsep pernikahan yang seperti apa? Tanya Bana di depan semua orang. Tentu saja membuat Alifa malu sekaligus salah tingkah. Ah Om Bana, ngobrolnya jangan keras-keras, bila perlu hanya kalian berdua yang dengar. Kalau seperti ini yang ada teman aku malu dan gak bakal mau jawab. Protes Alifa. Aku tanya calon istriku loh, bukan tanya sama Non Cea. Ih Om nyebelin. Aku cuma ngasih tahu lo Om. Alifa mencibir kesal, namun justru membuat semua orang tertawa termasuk Izah yang merasa lucu melihat calon suaminya berdebat dengan sahabatnya. Sepertinya Om Bana orangnya sangat menyenangkan. Semoga aja hari-hariku setelah menikah akan terasa lebih menyenangkan. Batin Izah sambil senyum-senyum sendiri. Nah, jadilah istri yang baik untuk suami kamu. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan. Karena ridhonya Allah terletak pada ridhonya seorang suami. Jangan sampai kamu dilaknat sama malaikat gara-gara gak patuh pada suami kamu. Sebisa mungkin kamu menjadi istri yang menyenangkan dan mampu menenangkan suamimu. Tiba-tiba Kirana memberi wejangan pada putrinya. Karena Kirana sangat cemas mengingat banyaknya para wanita yang menginginkan Gus Hafi untuk dijadikan suaminya. Kirana sangat berharap putrinya menjadi satu-satunya istri Gus Hafi. Insya Allah Mi, mohon doanya. Tentu saja Mami selalu berdoa untuk kebaikan kamu dan Gus Hafi. Terima kasih Mi, Alifa memeluk maminya dengan manja. Sementara itu, Izah, Bana dan kedua orang tua Izah sedang membahas hal yang cukup serius. Sehingga Kirana dan Barata fokus pada putrinya. Nah, Papi juga berpesan satu hal. Jagalah marwah kamu sebagai seorang istri dari Gus. Jangan sampai kamu meladeni pria yang ingin mendekati kamu. Ingat kamu itu sudah memiliki suami dan sudah menjadi seorang istri. Kamu harus bisa menjaga nama baik suami kamu dan nama baik pondok pesantren termasuk nama baik Abah Yai dan Umi Nurul. Ucap Barata, karena dirinya merasa tidak enak pada Kiai Abdullah dan Gus Hafi. Tadi Barata mendapatkan 3 lamaran sekaligus dari para kiai besar yang ingin menjadikan Alifa sebagai menantu beliau. Barata rasanya ingin segera mengumumkan pernikahan putrinya supaya tidak terjadi hal seperti tadi yang sungguh di luar dugaan. Insya Allah Papi, mohon doanya dari Papi sama Mami. Kami pasti selalu mendoakan kalian. Beberapa saat kemudian seluruh wali santri meninggalkan pondok pesantren karena waktu sambangan jengukan sudah habis. Izah dan Alifa saling bergandengan tangan sambil menatap kepergian kedua orang tuanya hingga menghilang di balik kerumunan. Seperti bisa air mata para santri akan menetes. Begitu kedua orang tua mereka sudah tidak terlihat. Karena mereka harus terpisah lagi dengan orang tuanya. Zah, aku harus ke dalam. Gus sudah menunggu. Pergilah. Aku juga mau kembali ke asrama. Nitip ini Zah sekalian bawa ke kamar. Alifa menyerahkan dus yang berisi kiriman makanan ringan dari maminya. Buka sekalian, kalau kamu makan tinggal ambil aja. Jangan sungkan. Iya sini aku bawa. Lagian ini punya aku juga gak terlalu berat. Tenang aja, aku siap menghabiskan cemilan kamu. Jawab Izah diiringi tawa. Melihat ke arah ruang tamu dalam yang terlihat masih ramai para tamu dari jauh, Alifa memilih masuk melalui pintu samping yang terhubung langsung dengan dapur. Waalaikumsalam, Ning langsung ke atas saja, Gus sudah menunggu dari tadi. Ucap Mbak Hodim setelah menjawab salam dari Alifa. Iya Mbak, kalau begitu saya pamit ke atas dulu Mbak. Iya Ning. Menaiki satu persatu anak tangga jantung Alifa semakin berdebar-debar. Bismillah semoga dugaanku tidak benar batin Alifa sambil memegang dadanya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Alifa segera membuka pintu dan masuk ke dalam kamar. Terlihat Gus Hafi yang sedang berdiri menghadap dinding kaca dengan posisi membelakangi Alifa. Bahkan baju yang dikenakan Gus Hafi masih sama seperti tadi yang digunakan untuk ceramah. Jubah berwarna putih. Bahkan Gus Hafi menjawab salam dari Alifa tanpa membalikan tubuhnya. Masih fokus menghadapi ke dinding kaca dengan kedua tangan yang melilit ke belakang. Maaf Gus, kalau sudah menunggu lama. Ucap Alifa yang masih berdiri di belakang pintu. Jarak keduanya kira-kira 3 meter dari arah Alifa berdiri. Melihat Gus yang bersikap dingin tanpa mau menatapnya, Alifa merasa merinding, bahkan merasa sedang berhadapan dengan malaikat pencabut nyawa.
Kenapa nggak izin dulu? Mau jadi vokal? Atau kamu merasa senang karena akan berduet dengan Ustaz Faisal? Alifa membeku sambil menatap punggung suaminya yang masih berada di posisi membelakangi Alifa. Bukankah ada vokal lain yang biasa tampil? Kenapa harus kamu? Suara Gus Hafi cukup rendah namun terasa menusuk hingga ke jantung Alifa. Alifa masih terdiam sambil menunggu kalimat selanjutnya dari suaminya. Atau kamu sengaja pengen tampil supaya dipuji banyak orang? Sehingga semua orang mengagumi kamu. Dan kamu menjadi terkenal di kalangan para Gus di luar sana. Alifa menunduk. Alifa berusaha mengingat wejangan dari kedua orang tuanya. Alifa tidak berani membantah ataupun menyelanya. Kenapa diam? Apa susahnya meminta izin terlebih dahulu pada suamimu? Sebelum memutuskan untuk menerima tawaran sebagai vokal hadroh, ucap Gus Hafi, atau kamu memang sudah tidak menghargai keberadaan suami kamu ini? Alifa semakin menunduk. Meskipun posisi Gus Hafi masih membelakanginya, Alifa tetap merasa takut, karena Alifa mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Maaf mas, lirih Alifa dengan suara yang nyaris tak terdengar karena tenggorokannya mendadak terasa kering. Terdengar langkah suara Gus Hafi, Alifa masih tetap menunduk sambil memainkan jemarinya untuk mengurangi rasa gugup. Alifa mengira Gus Hafi akan menghampirinya. Namun dugaannya salah besar karena Gus Hafi melintasi Alifa begitu saja lalu menuju ke dalam kamar mandi. Alifa kira Gus Hafi akan menghampiri dan akan memeluknya. Alifa menghembuskan nafas berat lalu menoleh ke arah pintu kamar mandi yang sudah berusaha mengejar ridho dari suaminya. Aku harus bagaimana? Sepertinya Gus sangat marah. Aku gak mau dilaknat oleh Allah karena aku melakukan sesuatu yang tidak Gus ridhoi. Bahkan sepertinya Gus tidak memaafkan aku. Pokoknya aku harus melakukan sesuatu. Otak Alifa berpikir dengan keras untuk mencari ide-ide brilian. Alifa memutuskan keluar dari kamar. Tujuannya saat ini adalah dapur. Alifa akan membuat sesuatu apapun itu. Untuk Gus, Alifa bertanya pada Mbak Khodim tentang bahan-bahan yang akan dibutuhkan untuk membuat wedang jahe hangat. Biar saya saja Ning yang membuat wedang jahe untuk Gus. Biar aku saja Mbak. Mbak El lanjutkan saja pekerjaan Mbak. Tolak Alifa secara halus. Wah, menantu Umi lagi bikin apa? Sepertinya enak. Tiba-tiba Umi muncul di belakang Alifa. Umi, ini Alifa lagi bikin wedang jahe untuk Gus. Umi mau sekalian Alifa buatkan Abah juga ya, tawar Alifa. Gak usah Enduk, Umi masih kenyang. Kalau Abahmu sudah gak pernah minum wedang jahe semenjak sakit waktu itu. Ya sudah Umi, mungkin mau dibuatkan teh hangat atau jeruk hangat. Gak usah Enduk. Kamu bikin aja buat suamimu. Umi baru saja ngeteh sama tamu-tamu tadi. Bisa kembung perut Umi kalau ngeteh terus. Keduanya pun tertawa. Alifa pun menambahkan madu di dalam wedang jahe tersebut. Bismillah, semoga Gus suka, batin Alifa sambil memejamkan matanya. Sementara itu, Gus Hafi merasa sedikit kecewa. Begitu keluar dari kamar mandi, istrinya sudah tidak terlihat lagi. Kemana dia? Padahal aku belum selesai bicara. Aku hanya mandi dan berganti pakaian. Dia sudah ngilang aja. Batin Gus Hafi lalu memilih menuju rak buku dan mengambil salah satu buku. Setelah itu naik ke atas ranjang, duduk bersandar di sandaran ranjang sambil membaca buku. Namun pikirannya terus tertuju pada Alifa. Apa aku tadi terlalu keras sama dia? Sampai-sampai dia pergi begitu saja karena takut. Batin Gus Hafi yang sebenarnya masih menginginkan istrinya berada di sampingnya. Ceklek. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Terlihat istrinya membawa nampan berisi minuman, namun Gus Hafi tetap fokus membaca buku, sesekali melirik Alifa sambil mengulas senyum. Hatinya menghangat begitu melihat Alifa kembali ke kamarnya. Ini Gus, Alifa buatkan wedang jahe, diminum mumpung masih hangat. Ucap Alifa sambil mengarahkan gelas pada Gus Hafi. Gus masih terdiam sambil menatap sekilas pada gelas yang berada di depannya. Gus boleh marah sama aku juga sadar sudah melakukan kesalahan yang cukup besar. Tapi tolong, ini wedang jahenya diminum. Sangat cocok dinikmati saat ini karena udaranya cukup dingin. Alifa mengesampingkan rasa takut, rasa malu, rasa gengsinya, demi bisa mengambil hati Gus Hafi yang sudah terlanjur marah. Gus Hafi akhirnya menerima gelas tersebut lalu menyeruput wedang jahe buatan istrinya. Kok rasanya beda? Tapi ini wedang jahe terenak yang pernah saya rasakan. Batin Gus Hafi. Yakin dia yang bikin. Tapi kalau Umi yang bikin rasanya nggak seenak ini, masa iya dia bisa bikin minuman seenak ini?
Gus Hafi hanya mampu berbicara dalam hatinya. Alifa masih berdiri di tepi ranjang sambil menundukkan kepalanya. Otaknya berpikir dengan keras untuk mencari ide, bagaimana caranya mengambil hati Gus Hafi supaya mau memaafkannya. Sepertinya hanya dengan segelas wedang jahe tidak akan cukup untuk mengembalikan mood Gus Hafi yang sedang memburu. Selesai menghabiskan 1 cangkir wedang jahe, Gus Hafi kembali fokus pada bukunya. Tuh kan Gus masih marah, batin Alifa sambil melirik suaminya yang sangat dingin melebihi gunung es. Alifa naik ke atas ranjang lalu duduk dan berinisiatif memijit kaki Gus Hafi yang sedang selonjoran. Maaf Gus, aku izin nyentuh Gus. Aku pijitin ya, kakinya pasti Gus kelelahan. Seharian sibuk ngurus ini dan itu. Ucap Alifa yang langsung tangannya bergerak memijit kaki Gus Hafi tanpa menunggu jawaban terlebih dahulu. Tentu saja Gus Hafi terkejut bukan main. Mendapatkan sentuhan lembut dari tangan istrinya, tentu saja membuat jantung Gus Hafi berdetak lebih kencang. Darahnya berdesir seperti terkena sengatan listrik. Sebagai pria normal tentu saja Gus Hafi merasa tegang. Namun sebisa mungkin ia tahan. Begitupun dengan Alifa. Meskipun seperti terkena sengatan listrik, Alifa tetap melakukannya demi mendapatkan maaf dari suaminya. Sebenarnya bukan Gus Hafi tidak mau memaafkan. Akan tetapi mengingat ada 3 Gus yang melamar istrinya secara terang-terangan membuat Gus Hafi merasa emosi bercampur dengan cemburu. Gus Hafi sengaja diam. Karena jika banyak bicara khawatir emosinya tidak terkendali dan berujung menyakiti perasaan istrinya. Maka dari itu Gus Hafi memilih diam. Baca apa sih Gus? Serius banget? Kini Alifa sudah berpindah tempat. Alifa duduk di samping Gus Hafi lalu memijit bagian bahunya sambil melirik buku yang menjadi objek utama suaminya. Namun Gus Hafi masih terdiam sambil menikmati pijitan istrinya yang sangat nyaman penuh dengan kelembutan. Oh iya Gus, tadi Gus bertemu sama Ning Bilqis apa enggak? Tadi itu Ning Bilqis terlihat semakin cantik dari sebelumnya. Pasti Gus menyesalkan, kenapa dulu nggak milih beliau? Coba kalau Gus memilih Ning Bilqis menjadi istri Gus, pasti Gus akan bahagia. Karena Ning Bilqis itu tipe wanita yang sangat sempurna, tidak seperti saya yang terlalu kekanak-kanakan, bahkan selalu bikin Gus marah. Istri macam apa aku ini? Rasanya aku sangat tidak tahu diri dan sangat tidak pantas jika disandingkan dengan Gus yang notabene-nya nyaris sempurna. Bahkan sampai detik ini, aku belum bisa menjadi istri yang sempurna. Malah justru bikin Gus kesal dan marah. Mungkin aku memang pantas mendapatkan laknat dari malaikat. Karena suamiku gak ridho dengan apa yang aku lakukan. Aku juga sadar kalau aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Tapi Gus Hafi masih tetap diam hingga Alifa merasa sulit menebak perasaan suaminya. Gus sangat tidak beruntung mendapatkan istri seperti saya. Tapi sebaliknya, Ning Bilqis sangat beruntung karena sebentar lagi akan menikah dengan orang Turki. Pasti sangat tampan calon suaminya Ning Bilqis. Selain cantik, ramah, pintar, Ning Bilqis juga sangat beruntung. Meskipun Gus Hafi masih terdiam, tapi Alifa tetap nyerocos mirip petasan tahun baru. Tidak peduli ucapan didengar oleh Gus Hafi atau tidak. Namanya juga usaha. Apapun tetap Alifa lakukan. Bahkan Alifa dalam bercerita sambil tersenyum wajahnya dibuat seceria mungkin. Berharap suaminya merasa nyaman menatapnya. Namun apalah dah. Jangankan ditatap menoleh pun tidak sama sekali. Maaf Gus. Pijitinnya lanjut nanti ya. Aku mau ke kamar mandi dulu. Pamit Alifa sambil mengulas senyum dan menepuk-nepuk bahu suaminya. Alifa segera masuk ke dalam kamar mandi tak lupa mengunci pintunya. Lalu menyandar ke tubuhnya di balik pintu sambil memegang dadanya yang terasa sesak. Alifa mengeluarkan air matanya yang sedari tadi ia tahan. Ternyata Alifa tidak sekuat itu. Alifa tetap rapuh dan lemah. Alifa merasa tidak sanggup melihat suaminya yang masih mendiamkannya. Alifa menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya, supaya tangisnya tidak terdengar oleh siapapun. Rasanya Alifa ingin menjerit sekencang-kencangnya. Berbagai cara ia lakukan demi mendapatkan maaf dari suaminya, namun semuanya sia-sia karena Gus Hafi masih tetap mengacukannya. Apa gunanya aku sebagai istri? Aku hanya anak belia yang memiliki banyak kekurangan. Kenapa Gus memilih saya? Seharusnya Gus memilih Ning Bilqis atau Ning yang lain. Bukan saya yang hanya bisa menyusahkan Gus dan bikin Gus marah. Batin Alifa sambil terus menumpahkan air matanya. Harus dengan cara apa lagi aku mengambil hati Gus, kalau aku menyerahkan diri pada Gus untuk memenuhi kebutuhan biologisnya? Apa Gus akan memaafkan aku? Tapi kalau aku hamil bagaimana? Aku masih sekolah. Bisa-bisa nama pesantren menjadi jelek gara-gara aku hamil sama Gus Hafi. Apalagi pernikahan kita belum dipublikasikan.
Kalau tiba-tiba hamil yang ada pasti bakal bikin seluruh penghuni pesantren pada heboh. Merasa sedikit tenang, Alifa segera membasuh wajahnya, lalu menatap wajahnya di pantulan cermin yang ternyata sedikit sembab akibat tangisnya yang cukup lama. Perlahan Alifa membuka pintu kamar mandi dengan wajah yang menunduk, berharap Gus Hafi tidak menyadari matanya yang memerah. Bertepatan dengan itu terdengar suara ketukan di pintu. Alifa bergegas membuka pintunya untuk melihat siapa yang datang. Assalamualaikum. Ning, ditunggu Abah sama Umi di ruang makan. Waalaikumsalam. Sebentar saya tanya Gus dulu Mbak. Iya Ning, silahkan. Alifa menghampiri suaminya. Gus ditunggu Abah sama Umi di ruang makan, atau Gus mau makan di sini saja, biar saya ambilkan. Tanya Alifa dengan wajah menunduk, supaya bekas tangisnya tidak terlihat. Gus Hafi menurunkan bukunya lalu menatap Alifa. Gus Hafi terkejut melihat wajah istrinya yang terlihat sembab. Hidungnya memerah, begitupun dengan pelupuk matanya yang juga memerah. Karena Alifa memiliki kulit yang sangat putih bersih, sehingga nampak jelas kemerahan yang terpancar dari hidung dan pelupuk matanya. Duduklah, biar Mas yang ambil makanan, kita makan di sini saja. Ucap Gus Hafi membuka suaranya. Gus Hafi hendak beranjak dari ranjang, namun Alifa segera bersuara, jangan Gus. Biar aku saja yang mengambil makanan, setidaknya aku bisa sedikit berguna sebagai seorang istri. Setelah mengatakan itu Alifa segera berlari keluar dari kamar, lalu menutup pintu kamar dengan pelan. Alifa menyandarkan tubuhnya di dinding dekat pintu sambil memejamkan matanya. Air matanya menetes begitu saja, lalu dengan segera Alifa mengusapnya sebelum ada yang melihatnya. Sebenarnya Gus Hafi akan menahan Alifa, namun sudah keburu pergi sehingga Gus Hafi hanya bisa pasrah membiarkan Alifa yang mengambil makanannya. Assalamualaikum Abah Umi, maaf lama menunggu. Alifa tetap tersenyum menampilkan wajah cerianya di depan kedua mertuanya. Waalaikumsalam. Lo kok sendirian? Bojomu mana? Tanya Umi Nurul pada menantunya. Itu Umi, Mas Hafi sedikit kelelahan. Katanya mau makan di kamar saja. Ini Alifa mau mengambil makanan buat Mas Hafi. Maaf Umi. Abah, Alifa tidak bisa nemanin Umi sama Abah makan. Ucap Alifa sambil tersenyum. Alah, manja banget itu suami kamu. Tapi nggak apa-apa kalau kalian mau makan di kamar. Umi sama Abah bisa makan berdua. Sekalian nostalgia. Umi Nurul menjawab dengan candaan. Iya benar kata umikmu. Kita bisa nostalgia. Abah ikut menimpali sambil mengamati wajah Alifa yang terlihat sembab. Mik, menantu Umi sepertinya habis nangis. Ucap Abah setelah memastikan Alifa naik ke lantai atas. Serius Bah? Jangan-jangan dimarahin sama Hafi gara-gara tadi siang banyak yang melamar Alifa. Tebak Umi Nurul merasa cemas dengan nasib menantunya. Bisa jadi Mik, tapi apa Hafi setega itu? Semoga saja dugaan kita salah. Bisa jadi Alifa matanya kelilipan. Abah lebih berharap kalau Alifa hanya kelilipan. Kalau sampai dimarahi sama Hafi, Abah nggak tega Mik. Tenang Bah, kalau sampai Hafi tega marahin menantu kesayangan Umi, bakal Umi jewel telinganya biar panjang. Abah tertawa mendengar istrinya berseloroh. Di lain tempat, Bana baru sampai di rumahnya setelah mengantarkan kedua orang tua Izah yang ternyata kampungnya cukup jauh. Namun dengan senang hati Bana dengan sukarela penuh keikhlasan mengantarkan kedua calon mertuanya, tanpa merasa lelah sedikit pun. Alhamdulillah, akhirnya sampai rumah juga. Bana menghempas bokongnya di sofa lalu membayangkan Izah akan tinggal di sini bersamanya. Rasanya Bana sudah tidak sabar menunggu hari itu tiba. Setelah selesai membayangkan wajah Izah yang malu-malu, Bana tersenyum lalu menuju ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang terasa lengket. Begitupun dengan Izah. Matanya sulit terpejam. Bayangan Om Bana selalu menari-nari di pelupuk matanya. Kenapa Om Bana bisa suka sama aku yang gak ada seksi-seksinya? Padahal di kantor banyak wanita yang menurut aku sangat cantik-cantik dan modis. Apa ini yang dinamakan jodoh? Izah bergumam sambil tersenyum lalu memeluk guling sambil membayangkan masa depan bersama Bana Abimaya. Alifa menghembuskan nafas panjang sebelum membuka pintu kamar. Alifa sudah membawa nampan berisi 1 piring nasi yang sudah komplit dengan sayur dan lauknya, beserta air putih 1 gelas besar. Jantung Alifa berdebar-debar, kali ini bukan berdebar-debar karena jatuh cinta melainkan karena gugup dan merasa cemas. Ceklek. Alifa melirik Gus Hafi yang sudah duduk di sofa, lalu meletakkan nampan yang berisi makanan di meja depan sofa. Monggo Gus,
Di pundak harus silahkan Gus, dimakan. Ucap Alifa sambil mengulas senyum terbaiknya tanpa berani menatap wajah Mas Gus suami, yang sedari tadi mendiamkannya. Kok cuman satu, kamu nggak makan? Tanya Gus yang sudah mau membuka suaranya. Saya masih kenyang Gus, jawab Alifa, yang sebenarnya tidak nafsu makan sama sekali, padahal dari siang belum sempat makan. Tadi hanya menikmati satu potong pizza yang dibawa oleh Mami Kirana. Alifa sudah kenyang dengan berbagai masalah yang ia hadapi hari ini, terutama dengan suaminya. Alifa masih tetap berdiri sambil menundukkan kepalanya. Alifa merasakan suasana canggung dan sungkan. Mau duduk terasa sungkan. Mau keluar dari kamar pun terasa takut. Akhirnya Alifa memilih berdiri sambil memainkan jari-jarinya. Tolong suapin Mas. Dek. Jantung Alifa seakan mau melompat saking terkejutnya. Alifa pun tersenyum. Meskipun hatinya merasa tidak karuan, antara cemas, takut dan canggung bercampur menjadi satu. Alifa duduk di samping Gus Hafi, karena hanya ada satu sofa panjang di tempat ini. Alifa pun menuruti permintaan suaminya. Kalau nyuapin itu dilihat objeknya. Kalau menunduk begitu gimana makanannya mau masuk mulut, yang ada nyasar ke hidung. Ucap Gus Hafi membuat Alifa merasa malu karena dari tadi tidak berani menatap Gus Hafi. Maaf Gus. Jawab Alifa lalu kembali mengarahkan sendoknya ke mulut Gus Hafi sambil menatap wajah Gus Hafi. Begitu makanan berhasil mendarat ke mulut Gus Hafi, tiba-tiba tubuh Alifa sudah berpindah ke pangkuan suaminya. Tentu saja Alifa semakin gugup dan merasa terkena sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Nah, kalau gini kan enak. Ucap Gus Hafi, lalu mengambil alih sendok yang berada di tangan Alifa, dan bergantian menyuapi Alifa. Kalau belum makan, jangan gengsi, enggak perlu berbohong pura-pura sudah makan. Sindir Gus Hafi sambil menyuapi istrinya. Gus Hafi mengatakan demikian karena baru saja mendengar perut Alifa berbunyi. Tentu saja Alifa merasa malu bukan main. Alifa sangat terharu dengan perlakuan manis suaminya. Bahkan sambil mengunyah air mata Alifa menetes begitu saja. Namun Alifa berusaha memalingkan wajahnya supaya tidak terlihat oleh Gus Hafi. Kenapa nangis? Enggak Gus, cuman kelilipan. Alibi Alifa sambil pura-pura mengedip-ngedipkan matanya. Gus Hafi yang melihat itu merasa gemes bukan main. Tanpa menunggu lama, Gus Hafi sudah berhasil membungkam bibir Alifa dengan bibirnya, hingga keduanya larut. Gus Hafi melepaskan tautan bibirnya, lalu mengusap bibir milik istrinya dengan jari jempolnya. Jangan dibiasakan bibir ini untuk berbohong. Bohong itu dosa. Ucap Gus Hafi sambil memeluk Alifa yang berada di pangkuannya. Entah apa yang dirasakan Alifa saat ini. Yang jelas Alifa merasa terharu, senang, gugup, grogi, sekaligus malu, menjadi satu. Apa Gus ridho sama aku hari ini? Tanya Alifa yang masih takut mendapatkan laknat dari malaikat. Insya Allah Mas ridho. Tapi tolong jangan diulangi lagi. Alifa tersenyum lalu memeluk suaminya dan menyembunyikan wajahnya di dada bidang suaminya. Keduanya benar-benar melupakan kegiatan makannya, justru sibuk saling memeluk satu sama lain. Begitulah uniknya pasangan ini. Jika yang satu marah, yang satunya akan berusaha membujuk, begitupun sebaliknya. Satu porsi sate berdua. Saking gemesnya Gus Hafi menggigit hidung Alifa hingga memerah. Oh, sakit Gus. Alifa mengusap-usap hidungnya. Gus Hafi pun mengecup hidung istrinya dengan penuh kelembutan. Itu sebagai hukuman, karena kamu terus membahas wanita lain. Mau secantik apapun wanita di luar sana, bagiku kamulah yang paling cantik. Mas tidak pernah menyesal sedikit pun memiliki istri seperti kamu, yang menurut Mas sangat sempurna. Jangan pernah membanding-bandingkan diri kamu sendiri dengan Ning Bilqis dan Ning lainnya, karena tidak akan pernah sama. Bagi Mas, kamulah satu-satunya pilihan Mas. Bahkan kamu berhasil memenangkan hati Mas dari ratusan bahkan ribuan para Ning di luar sana. Tegas Gus Hafi pada istrinya. Tentu saja wajah Alifa kembali cerah. Hatinya berbunga-bunga begitu mendengar penjelasan dari suaminya. Ternyata suaminya sama sekali tidak menyesali atas pilihannya. Alifa merasa tersanjung. Jadilah wanita yang bisa mendampingi Mas sampai akhir hayat. Jangan berpikir yang tidak-tidak, dan percayalah sampai kapanpun hanya kamu yang akan mengisi hati Mas, bukan wanita lain. Alifa tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Lanjut makan Gus, nanti Gus kelaparan. Ucap Alifa hendak turun dari pangkuan suaminya.
Namun Gus Hafi menahannya. Tetap seperti ini Dek, Alifah hanya bisa pasrah melihat suaminya berubah sangat manja seperti kucing Anggora miliknya yang dirawat oleh Bibi Maryam. Beberapa saat kemudian keduanya merasa lapar. Namun nasi yang tadi belum sempat mereka makan sudah terlanjur dingin, sehingga keduanya memutuskan untuk turun menuju ruang makan. Tapi sayangnya makanan sudah habis tak tersisa. Karena Umi Nurul sudah memberikan semua makanannya pada Mbah Hodim dan supaya dibagi-bagi dengan mbak-mbak yang lainnya. Setiap hari selepas makan malam Umi Nurul memang terbiasa melakukan hal itu, supaya makanannya tidak mubazir. Gus Hafik tersenyum setelah mengangkat tudung saji. Dan ternyata tidak ada isinya. Alifah pun ikut tersenyum. Demi menuntaskan masalah mereka berdua rela meninggalkan makan malam yang berujung kelaparan di tengah malam. Biar aku goreng telur Gus, atau mau aku buatkan mie rebus? Alifah menawarkan diri untuk menjadi koki dadakan di tengah malam. Kita nyari makan di luar saja deh, biar kamu gak capek. Tolak Gus Hafi yang tidak tega membiarkan istrinya kelelahan. Tapi ini sudah jam 11 malam Gus. Gak apa-apa, daripada kita kelaparan. Di luar pasti masih ada yang jual makanan. Anggap saja kita ikut melarisi dagangan mereka. Alifah pun mengangguk setuju, lalu Gus Hafi naik ke lantai atas menuju kamarnya untuk mengambil dompet dan kunci mobil. Tak lupa Gus Hafi mengambilkan jaket untuk istrinya. Umi Nurul dan Abah Abdullah sudah tidak terlihat lagi. Kemungkinan sudah tidur. Begitupun dengan Mbak Hodim. Karena dapurnya sudah terlihat sangat gelap. Gus Hafi menghubungi penjaga gerbang supaya membuka gerbangnya. Sang penjaga pun merasa heran mendengar kabar Gusnya akan keluar malam-malam seperti ini. Namun tentu saja tidak berani bertanya secara langsung karena tugasnya hanya menjaga keamanan dalam bukan mencampuri urusan tuannya. Gus Hafi membukakan pintu mobil untuk istrinya, lalu mengintari mobil dan ikut masuk ke dalam, duduk di kursi kemudi. Alifah sempat cemas begitu melintasi pos penjagaan. Khawatir para penjaga akan melihat dirinya. Namun setelah Gus Hafi mengatakan bahwa kaca mobilnya gelap dan tidak terlihat dari luar, Alifah merasa lega. Mau makan apa deh? Tanya Gus Hafi begitu mobil yang dikendarainya sudah melewati pintu gerbang pesantren. Apa aja Gus? Kalau sudah malam begini pasti gak mudah mendapatkan makanan yang kita mau. Jawab Alifah sambil menikmati keindahan lampu-lampu yang bersinar di tengah-tengah gelapnya malam. Gimana kalau sate? Adek suka atau tidak? Apa aja Gus? Gus Hafi pun menuju penjual sate langganannya. Beberapa saat kemudian Gus Hafi menepikan mobilnya di sebuah warung sate yang cukup terkenal. Berbagai olahan sate tersedia di sini. Sepertinya sudah mau tutup Gus, ucap Alifah begitu melihat para pelayan sedang membereskan beberapa barang. Semoga saja masih menerima konsumen yang kelaparan, Gus Hafi menjawab dengan candaan. Assalamualaikum, Pak, sudah mau tutup? Waalaikumsalam. Iya Mas, sudah malam juga. Jawab bapak pemilik warung tersebut sambil mengelap meja. Satenya masih ada atau tidak Pak? Maaf kalau kami datangnya terlambat saat warung bapak sudah mau tutup. Tidak apa-apa Mas, biasanya juga belum tutup. Tapi satenya tinggal 1 porsi Mas, bagaimana? Kebetulan tadi ada yang memborong buat acara syukuran. Tidak apa-apa Pak, kebetulan istri saya juga lebih suka makan sepiring berdua. Jawab Gus Hafi dengan santainya. Tentu aja Alifah mencubit perut suaminya karena sudah membuatnya malu di depan tukang sate. Wah romantis sekali, pasti manten anyar ya Mas. Ucap penjual sate mulai memanggang satenya. Beberapa saat kemudian Gus Hafi menikmati 1 porsi sate. Tak lupa Gus Hafi menyuapi istrinya. Meskipun Alifah sempat menolak, namun penolakannya diabaikan oleh Gus Hafi yang masih kekeh tetap menyuapi istrinya dan bergantian dengan dirinya sendiri. Satenya enak, tapi sayang kurang banyak, ucap Gus Hafi begitu mereka sudah berada di dalam mobil. Gus masih lapar? Tanya Alifah menoleh ke arah suaminya. Iya deh, nanti kita nyari makanan lagi ya. Iya Gus, namun yang membuat Alifah bingung, suaminya bukan menghentikan mobilnya di penjual makanan, melainkan berhenti tepat di toko besar penjual handphone yang buka 24 jam. Ayo turun. Lo katanya mau nyari makan Gus. Kenapa turun di sini? Tanya Alifah sambil mengedarkan pandangan untuk melihat penjual makanan, namun sama sekali tidak ada penjual makanan di sekitar sini. Turun dulu sebentar, sebelum ke penjual makanan. Gus Hafi sudah membukakan pintu mobil untuk istrinya. Alifah pun tersenyum lalu turun sesuai dengan permintaan suaminya. Ternyata suaminya membeli ponsel keluaran terbaru komplit dengan SIM card-nya.
Lalu Gus Hafi menyerahkan ponsel tersebut pada Alifa. Keduanya sudah berada di dalam mobil, namun mobilnya belum berjalan. Karena sang pengemudi masih sibuk mengotak-atik ponsel barunya. Buat kamu deh, biar kita bisa berkomunikasi. Kalau ada sesuatu yang darurat bisa hubungi Mas. Atau kalau mau minta izin sama Mas biar mudah. Gus Hafi menyerahkan ponsel yang baru saja ia beli dengan harga yang cukup mahal pada istrinya. Alifa hanya menatap ponselnya tersebut tanpa berniat untuk menerimanya. Tapi Gus, di pesantren tidak boleh membawa ponsel. Bagaimana kalau ketahuan ustazah keamanan? Bisa-bisa aku dihukum. Simpan saja di asrama. Jangan dibawa keluar dari asrama. Insya Allah nggak akan ketahuan. Tapi ingat, tidak boleh meminjam ponsel itu pada siapapun termasuk Izah. Mas memberikan ponsel ini hanya untuk memudahkan kita untuk berkomunikasi. Dan di ponsel itu hanya tersimpan kontak Mas dan kontak Umi. Kamu juga tidak boleh menelpon Mami sama Papi di luar jadwal yang sudah ditentukan oleh pesantren. Alifa pun menerima ponsel tersebut setelah mendengar penjelasan dari suaminya. Alifa menatap ponsel tersebut yang layarnya masih menyala. Terlihat foto Gus Hafi sedang tersenyum memenuhi layar ponsel yang dijadikan wallpaper di ponselnya. Tampan banget suami aku, bisa-bisa aku nggak bisa tidur kalau terus-menerus menatap foto ini. Batin Alifa yang masih betah menatap foto suaminya di layar ponsel. Lihat yang nyata juga boleh, sindir Gus Hafi membuat Alifa berjengit kaget, sekaligus malu, karena ketahuan menatap foto suaminya. Sambil mengemudi Gus Hafi mengedarkan pandangan untuk mencari penjual makanan, dan bertepatan dengan itu terlihat penjual martabak manis dan martabak telur. Gus Hafi segera menghentikan mobilnya. Adek suka martabak yang manis apa telur? Telur Gus, jangan lupa acarnya. Baiklah istriku, tunggu di sini aja, soalnya di luar dingin. Alifa pun tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Alifa memegang dadanya yang terus merasakan desiran aneh setiap kali melihat ataupun membayangkan wajah Gus Hafi. Alhamdulillah. Aku kira Gus akan marah lama. Tapi ternyata beliau semanis itu. Terima kasih banyak Gus. Sudah berhasil membuat aku jatuh cinta berkali-kali pada orang yang sama. Gumam Alifa sambil menatap keluar jendela. Terlihat suaminya sedang berbincang-bincang dengan penjual martabak. Sesekali Gus Hafi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Entah apa yang mereka bicarakan, namun cukup membuat hati Alifa berdenyut tidak karuan. Senyum suaminya kini membuatnya menjadi candu. Namun kemarahannya membuat Alifa takut. Melebihi takutnya menghadapi malaikat maut. Keduanya kini duduk di balkon kamar mereka sambil menikmati martabak dan teh hangat buatan Alifa. Saking asiknya mengobrol mereka tidak sadar kalau jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Pantas aja sudah terdengar suara santri mengaji dari pengeras suara. Keduanya saling berpandangan lalu tersenyum. Kita nggak tidur sama sekali dek, ucap Gus Hafi. Iya Gus, nanti siang bisa tidur, mumpung masih libur. Jawab Alifa lalu keduanya mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat malam. Siang ini Alifa bisa tidur dengan pulas di kamar asrama bersama Izah. Namun tidak bagi Gus Hafi, karena mendadak ada rapat para dewan guru dan para asatid. Tentu saja Gus Hafi sebagai kepala pesantren ikut serta di dalam rapat tersebut. Rapat kali ini untuk membahas beberapa guru dan ustazah yang cuti melahirkan, ada juga yang pindah ke Mesir karena adanya perputaran guru. Sehingga saat ini di pesantren kekurangan 3 guru pria dan 2 guru putri. Kalau untuk menggantikan guru tahfidz, kita tidak bisa sembarangan untuk menerima guru baru. Karena kita harus benar-benar memilih guru yang sudah hafal Al-Quran. Usul salah satu ustazah dan disetujui oleh semua para asatid, termasuk Gus Hafi. Kalau untuk menggantikan guru mata pelajaran bahasa Inggris, saya bisa menghandle sementara, sebelum ada guru baru yang masuk ke sini. Usul Amerah. Saya setuju, jawab Gus Hafi. Lalu bagaimana untuk guru matematika? Tanya Pak Wardana. Untuk sementara saya akan meminta teman saya untuk menggantikan. Kebetulan beliau baru saja lulus S2. Jawab Gus Hafi membuat para guru sedikit lega. Bagaimana dengan guru sejarah kebudayaan Islam? Apa di antara ustadz dan ustazah ada yang berdua merangkap 2 mata pelajaran sekaligus? Tanya Gus Hafi sambil menatap satu persatu anggota rapat. Saya bersedia Gus, jawab Ustaz Fardan, dan disetujui oleh semua dewan guru. Yang belum ada guru tahfidz Gus, kalau hanya ada 1 guru kewalahan, mengingat santri tahfidz yang begitu banyak. Usul salah satu guru tahfidz. Gus Hafi pun tersenyum. Bagaimana kalau kita masukkan salah satu santri yang sudah hafizhoh untuk membantu mengajar?
Usul Gus Hafi sudah menyimpan satu nama santri yang akan diusulkan menjadi guru tahfidz. Siapa Gus? Kebanyakan dari mereka sudah berpindah sekolah di Mesir Gus. Kalaupun ada tidak masalah untuk menggantikan posisi Ustadzah Rayhana yang cuti melahirkan. Kalau cuma saya sendiri waktunya tidak mencukupi. Ucap Ustazah Ani yang merupakan guru tahfidz santri putri. Kenapa kita tidak memilih Alifah saja? Saya kira dia bisa menghandle para santri penghafal Al-Quran. Selain itu, dia juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata, sekaligus sudah hafal Al-Quran dalam waktu yang cukup singkat. Usul Gus Hafi membuat para dewan guru terpelongo. Bagaimana bisa santri yang belum lulus mas sudah dijadikan guru? Bahkan dia masih sibuk dengan sekolahnya. Pikir para guru. Bukankah dia masih sekolah Gus? Ustadz Faisal memberanikan diri untuk bertanya. Bisa disesuaikan dengan jadwal sekolahnya? Kita coba saja dulu dalam beberapa hari. Kalau dia benar-benar mampu dan memiliki skill, bisa kita lanjutkan. Jawab Gus Hafi. Hanya menyebutkan namanya saja, membuat jantung Gus Hafi berdebar-debar. Kenapa sih harus dia? Batin Ustazah Komariah yang merasa cemburu setiap kali Gus Hafi membahas Alifah ataupun menolong Alifah. Bahkan rasa cemburunya yang kemarin, akibat melihat keduanya berduet, masih terasa hingga sekarang. Saya setuju, kita coba saja terlebih dahulu, sambil kita pantau bagaimana perkembangannya dan kemampuannya dalam mengajar para santri. Ucap Ustazah Fatimah, dan yang lain pun ikut setuju terkecuali Ustazah Komariah yang mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Beberapa saat kemudian rapat ditutup, Gus Hafi pun mengutus salah satu ustazah untuk memanggil Alifah supaya datang ke dalam. Karena hal ini akan didiskusikan bersama abahnya selaku pemilik pesantren En Nur. Alifah yang sedang tidur siang dibangunkan oleh Izah. Kebetulan Izah sudah bangun sedari tadi. Izah merasa cemas begitu melihat Ustazah Komariah berkacak pinggang di depan pintu kamarnya sambil mencari keberadaan Alifah. Selain killer, Ustazah Komariah juga terkenal berwajah jutek dan menyeramkan. Siapapun santri yang melihatnya bakal takut, seperti berhadapan dengan malaikat pencabut nyawa. Alifah cepetan bangun, ada Ustazah Komariah di depan. Cepetan bangun, orangnya nyeremin banget. Kamu membuat kesalahan apalagi Alifah? Sampai-sampai didatangin Ustazah killer ke asrama kita. Ucap Izah panjang lebar sambil mengoyang-goyangkan tubuh Alifah supaya lekas bangun. Namun yang dibangunin justru masih setia mengarungi alam mimpi. Hingga lelah terpaksa Izah memencet hidung Alifah cukup lama sehingga Alifah terbangun karena Izah benar-benar bikin rusuh. Ada apa sih Zah? Berisik banget. Aku masih ngantuk banget ini loh. Protes Alifah dengan posisi duduk namun matanya masih terpejam. Buka mata kamu Alifah. Di depan kamar ada Ustazah Komariah nyariin kamu. Deh. Mendengar namanya saja Alifah langsung membuka matanya lebar-lebar. Serius? Iya. Cepetan temuin. Memangnya kamu bikin kesalahan apa lagi? Aku gak mau lihat beliau marah-marah di asrama putri. Bisa malu dilihat santri yang lain. Kesalahan? Perasaan aku gak melakukan kesalahan apapun. Tapi kenapa bisa Ustazah yang mirip malaikat pencabut nyawa ada di sini? Cepetan temuin. Jangan sampai beliau masuk ke kamar kita. Bisa bahaya yang ada kena ceramah 7 hari 7 malam. Alifah segera menyambar hijab instannya. Tidak peduli dengan wajahnya yang masih muka bantal, Alifah segera menemui Ustazah Komariah dengan perasaan takut sekaligus penasaran. Assalamualaikum, Ustazah. Ucap Alifah dengan ramah. Jantungnya seakan mau melompat begitu melihat tatapan Ustazah Komariah yang seperti akan mengulitinya hidup-hidup. Wajahnya menyiratkan kemarahan, sangat tidak bersahabat. Waalaikumsalam, habis ngapain sih lama banget? Ketus Ustazah Komariah dengan sinis. Ma, gak usah banyak alasan. Cepetan kamu ditunggu sama Abah di dalam. Jangan bikin beliau menunggu kamu terlalu lama. Ketus Ustazah Komariah, menyela ucapan Alifah. Alifah mengatupkan bibirnya rapat-rapat lalu mengangguk kepalanya. Alifah hendak mengganti kerudung dan mencuci muka namun Ustazah Komariah melarangnya, lalu mengajak Alifah supaya mengikutinya ke dalam. Tentu saja Alifah merasa tidak percaya diri menuju dalam dengan penampilan yang acak adul dengan muka bantalnya. Entah ada liurnya atau tidak, Alifah tidak peduli. Daripada dimakan hidup-hidup oleh Ustazah Komariah, lebih baik menurut saja. Toh nanti di dalam bisa izin sebentar untuk ke toilet. Begitulah pikir Alifah dalam hatinya. Masak ia istri seorang Gus seperti ini, batin Alifah merasa